Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun wal karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita mulai kita berkongsi syahadat kita dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Tapi ibu sekalian, kita masuk ke tafsir surat Al-Ahzab sekarang ayat 63, insyaallah nanti sampai 68. Kok banyak kalau memang di kitab tafsirnya itu satu ayat ini memang biasanya dibahas sekaligus. Saya akan katakan sekalian yang punya Al-Quran bisa mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah Qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika anna as-sa'ata takunu qariban wa ma yudrika anna as-sa'ata takunu qariban inna Allaha la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Inna Allaha la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wa la nasira Yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabila Rabbana atihim di'fayn minal 'adab Rabbana atihim di'fayn minal 'adab wal'anhum la'nan katsira
وعنهم عنا كثيرا صدق الله العظيم. Ya. Di surat Al-Ahzab ayat 63 Allah SWT berfirman, Yas'alkan nasu anis-sa'ah. Di manusia bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad, anis-sa'ah, tentang as-sa'ah, itu arti letternya itu waktu, tapi yang dimaksud sini adalah sa'ah itu adalah hari kiamat. Ya. Manusia bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad, tentang kapan datangnya hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang itu, tentang kapan datangnya hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Jadi di bagian ayat ini Allah SWT mengajari Nabi Muhammad SAW bagaimana seharusnya menjawab ketika orang-orang tanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Yaitu dijawab bahwasanya ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahuinya. Nabi Muhammad memang diberi tanda-tandanya, tetapi pastinya kapan itu hanya Allah yang mengetahui. Tidak juga malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah pun juga tidak. Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang dekat dengan Allah pun juga tidak. Yang tahu hanya Allah SWT. Kapan datangnya hari kiamat? Yang diberitahu kan hanya tentang tanda-tandanya saja. Jadi di masa Rasulullah SAW ada 3 kelompok orang yang bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat ini. Kelompok pertama ini dalam tafsir Al-Marwazi disebutkan orang-orang yang musyrik. Ya. Mereka menanyakan tentang kapan datangnya hari kiamat. Ini dalam rangka untuk mengolok-olok ataupun mengejek. Seakan-akan mereka menginginkan supaya coba datangkan hari kiamat secepatnya. Ya. Jadi dalam rangka untuk mengolok-olok. Kapan tahu datangnya kiamat di sini. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang munafik, ya, orang-orang yang sudah tahu bahwasanya jawabannya Rasulullah adalah seperti itu, akan seperti itu. Tapi mereka dengan sikap keras kepalanya tetap bertanya-tanya kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah kelompok orang-orang Yahudi yang mereka tanya pada Rasulullah SAW tentang kapan datangnya hari kiamat. Ini dalam rangka untuk menguji. Ya. Karena mereka sudah tahu jawabannya di orang Yahudi. Nah, ini dalam rangka menguji atau mencoba. Kira-kira Rasulullah tahu atau tidak jawaban terhadap semacam. Jawabannya tadi, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu kapan datangnya itu adalah di sisi Allah. Kemudian wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qarib. Apa yang dan tahukah kamu, ya, wa ma yudrika boleh jadi hari kiamat tadi, hari terbangkit as-sa'ah itu sudah qarib, sudah dekat, ya. Jadi ibaratnya kalian bertanya-tanya, jangan-jangan sudah dekat, ya. Walaupun mereka mengira bahwa ini masih jauh, ya, jangan-jangan bisa jadi sudah dekat. Kemudian di ayat 64 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Jadi masih terkait dengan hari kiamat yang sering ditanyakan mereka ini, Allah diperintahkan untuk melanjutkan lagi. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka itu sa'ir. Sa'ir itu api yang menyala-nyala, itu neraka, api neraka yang menyala-nyala. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Laknat di sini adalah tidak memberikan rahmat pada mereka, ya.
dan dan menyediakan bagi mereka, menjanjikan bagi mereka ini sa'irun, api neraka yang nyata. Jadi ibaratnya kalian bertanya-tanya nih, ketahuilah bahwasanya nanti dari kiamat itu bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, itu Allah telah menyediakan bagi mereka itu api neraka yang nyala-nyala. Intinya kalau bertanya-tanya tentang hari kiamat, siap-siaplah ya. Jadi siapa yang bertanya atau siapa yang takut pada datangnya hari kiamat, itu hendaklah dia bersiap-siap ya. Jangan sampai dia menjadi orang-orang yang ingkar pada yang khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya abada. Dan terlebihnya yang berabad-abad, maksudnya adalah selama-lamanya. La yajiduna waliyam wala nasyira. Tidak didapati atau mereka tidak mendapati pelindung, wali pelindung, wala nasyira, dan juga tidak. Jadi orang-orang kafir yang nanti di hari akhir itu dimasukkan dalam api neraka, mereka berharap barangkali nanti bisa mendapat pelindung dan penolong. Sebagaimana ketika di dunia mereka mendapat perlindungan, misalnya diantaranya mendapat perlindungan dari pemimpin mereka, besar mereka. Ya. Di dunia mungkin orang itu masih bisa saling tolong menolong, ya. Tapi di hari akhir nanti hanya orang-orang tertentu, yaitu para nabi-nabi yang bisa menjadi penolong, pelindung, ya. Itu pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang-orang kafir, mereka tidak punya pelindung dan tidak juga punya penolong. Kemudian dalam kelanjutannya dalam surat Al-Ahzab dilanjutkan terkait dengan hari kiamat tadi, ya. Yauma tuqallabu ya, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari di mana dibalikkan wajah mereka, muka mereka, finnar. Jadi dalam tafsirnya digambarkan orang-orang yang dimasukkan dalam neraka, yang dimasukkan dalam neraka ini itu diseret atau diseret dengan kondisi mukanya itu di bawah, ya, seperti diangkat, dan itu dibolak-balikkan, dan menggambarkan seperti orang yang dibolak-balikkan di panggangan. Jangan sampai kita masuk neraka. Di mereka kekal di dalamnya, ya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada penolong, tidak ada pelindung, dan juga selama-lamanya tidak mati-mati, ya. Jadi kalau di dunia orang itu kadang-kadang ya ada yang merasa misalnya dia mengalami suatu sakit yang sangat parah sekali, itu mungkin akan berharap supaya cepat mati, karena banyak mati itu akan mengakhiri segalanya. Jadi hari akhir nanti orang-orang kafir yang dimasukkan dalam azab api neraka ini itu juga mengharap supaya dihentikan, dimatikan, tapi tidak bisa. Azab api neraka terus mereka rasakan selama. Jadi sakitnya terus menerus, ya. Tidak ada istilahnya, tidak ada hentinya, ya. Selama. Dan ini sampai menyebabkan mereka ini berharap, ya. Juga ini berupa penyesalan dari orang-orang kafir di hari kiamat nanti di dalam neraka, yaitu berharap bahwa mereka seandainya dahulu itu adalah orang-orang yang taat pada Allah,
di dalam Al-Ahzab 66-nya lanjutannya, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Mereka berkata, seandainya ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Seandainya dulu kita ini atau kami ini termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di dunia, di kehidupan ini, ya, mereka termasuk orang-orang yang tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasulnya. Ketika di hari akhir nanti, orang-orang semacam ini, ya, itu akan semacam gelo ataupun menyesal bahasa Indonesia menyesal dan semacam berandai-andai. Coba dahulu saya ini termasuk orang yang taat pada Allah. Coba dulu itu saya mengikuti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini penyesalan yang sudah terlambat, penyesalan yang beratnya masih telah menjadi bubur, tidak bisa dikembalikan. Kita sebenarnya ya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal seperti ini. Ya. Lalu bagaimana? Ya berarti kita mumpung masih hidup ini, dunia itu hendaknya kita benar-benar taat pada Allah dan Rasulnya. Semua yang Allah SWT perintahkan itu kita taati, semua yang Allah larang adalah benar-benar kita jauhi. Itu juga definisi dari, biasanya sebutkan sebagai definisi dari ketakwaan. Ya. Kita benar-benar takut pada Allah, takut pada azab yang Allah sediakan nanti di hari akhir. Dengan cara benar-benar mentaati Allah. Untuk bisa mentaati Allah ya berarti kita harus mengkaji, ya, mengetahui apa yang Allah SWT perintahkan, apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Berarti mengkaji, untuk mencari ilmu terkait dengan apa yang Allah SWT perintahkan itu sesuatu yang penting. Setelah berilmu juga tidak cukup hanya berilmu, ya, tidak cukup hanya mengkaji. Setelah kemudian mengkaji, kemudian setelah kita tahu, kita paham, dan kita sampaikan juga kepada yang lain. Nah, penyesalan orang-orang yang dimasuk dalam api neraka, yang dimasukkan Allah dalam api neraka ini sampai juga katakan juga ini juga termasuk misalnya apologi ataupun semacam alasan-alasan. Biasanya orang yang bersalah itu sering mencari alasan. Ya. Ini digambarkan di Zab 68-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Mereka berkata, wahai Rabb kami. Jadi di hari akhir nanti, di hari kiamat, ya, semua orang kafir itu mengaku ya Allah adalah Rabb mereka. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami ini mentaati sadatana, pemimpin kami, wa kubara'ana, dan membesar kami. Jadi ini alasan orang-orang yang dimasukkan Allah dalam api neraka, orang-orang kafir, orang yang ingkar, bahwa mereka ini tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya, karena mereka mentaati pemimpin mereka, penguasa mereka, pembesar mereka. Mereka mengira dengan mentaati pemimpin pembesar mereka ini, padahal pemimpin dan pembesar mereka ini telah menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari jalan yang benar, tapi mereka tetap mentaatinya, ya, karena ingin mendapat keuntungan dari penguasa dan pemimpin mereka, ataupun juga karena takut juga bisa, ya, takut pada pemimpin atau pembesar mereka, ataupun ingin mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya. Tapi intinya nanti di hari akhir ini tidak bisa menjadi alasan, ya. Tidak bisa menjadi alasan.
masing-masing siapa saja yang dia tidak taat pada Allah dan Rasulnya ya, atau siapapun selain Allah dan Rasulnya ya dimasukkan dalam api neraka. Tidak bisa dijadikan alasan ketaatan pada pemimpin dan besar. Jadi ketaatan pada pemimpin itu tidak boleh nih jadinya kalau seandainya pemimpin ataupun pembesar, tokoh-tokoh itu tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Allah wa Rasul wa ulil amri minkum misalnya. Itu tentunya ayat ini terkait dengan orang-orang yang beriman, ulil amri yang iman. Tapi di situ pun juga terlihat bahwa ketaatan pada ulil amri itu dibatasi pada taat pada Allah dan Rasulnya. Diawali dengan ati Allah wa ati Rasul. Bahkan ulil amrinya tidak disertai dengan atiku ya. Jadi tidak wati ulil amri minkum. Jadi taat pada pemimpin besar ya. Itu mengikut kepada ketaatan pada Allah dan Rasul. Dalam rangka ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ya artinya kalau seandainya pemimpinnya, pembesarnya, penguasanya itu tidak taat pada Allah dan Rasulnya, tidak boleh ditaati. Kalau dia tetap mentaati padahal dia diperintah untuk maksiat pada Allah, ya dia tahu, kecuali kalau nggak tahu ya. Tapi kalau dia tahu, ya kalau dia tahu ini perintah ini bertentangan dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Perintah dari pembesar-pembesarnya ini mereka mengikut apa yang diajarkan ataupun apapun yang diperintahkan oleh pembesar-besarnya atau pemimpin-pemimpin mereka ini, mereka tahu bahwa ini sebenarnya menyimpang dari jalan Allah, kok masih mengikut, ya ini nanti akhirnya bisa pada api neraka bersama-sama dengan dan pembesar-pembesar mereka. Nah mereka ketika itu sampai-sampai orang-orang yang kafir ini memohon kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa pembesar-pembesar mereka ini fa'adalluna sabila. Mereka inilah yang menyesatkan mereka dari jalan yang as-sabil, maksudnya jalan yang benar. Jadi besar atau pemimpin mereka inilah yang menyesatkan kami ya dari jalan yang benar. Ini artinya untuk mencari jalan yang benar itu kita tidak boleh hanya bergantung kepada tokoh-tokoh besar pemimpinnya. Masing-masing orang itu nanti akan bertanggung jawab terhadap pilihannya, jalannya masing-masing. Maka benar-benarlah dalam mencari ilmu, benar-benarlah dalam mengikuti petunjuknya. Allah SWT yang menurunkan petunjuk Quran adalah Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Benar-benarlah kita mengikuti petunjuknya. Petunjuk dari pemimpin pembesar tokoh-tokoh itu kalau tidak sesuai dengan apa yang dalam Quran dan Sunnah ya tidak. Nah, mereka sampai-sampai kemudian meminta kepada Rasulullah, kepada Allah SWT di hari akhir. Rabbana atihim difain minal adzab wal anhum la'nan kabira. Wahai Rabb kami, berikanlah ya, kepada mereka, pada pemimpin-pemimpin mereka ini, pembesar-besar mereka ini, azab ganda, azab yang berlipat-lipat, azab yang 2 kali lipat. Ya. Karena mereka merasa ini loh yang menyebabkan kami. Jadi mereka itu sesat, para pembesar-besar ini sesat dan juga menyesatkan. Maka ya Allah, ya Rabb, berikan bagi mereka itu azab 2 kali lipat dari yang sampai pada kami. Ya. Saking apa namanya, saking kesalnya ya, gara-gara ngikut mereka, gara-gara ngikut pembesar-besar ini kok kemudian kami menjadi orang-orang yang masuk neraka. Ya, jadi ini juga bukan hanya untuk pada pemimpin juga, terkadang juga yang menyesatkan itu adalah teman-teman dekatnya. Dalam beberapa ayat itu juga, jadi mereka menyesal menjadikan simpulan itu sebagai temannya, karena ternyata simpulan ini adalah orang-orang yang atau orang yang tidak benar, orang yang membawa kesesatan, sehingga kemudian
mereka ketika di hari akhir nanti, ya, setelah masuk neraka, itu semacam menyesal, aduh seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat saya. Ya, jadi itu yang menjadi penyesalan orang kafir, sampai kemudian mereka berharap agar mereka ini, agar pembesar-pembesar mereka ini dilaknat Allah dengan laknat yang, dengan kutukan atau yang laknat yang kabir, yang besar. Ya, yang bisa kita ambil pelajaran tadi terkait dengan bagian akhir tadi, beberapa ayat terakhir tadi, bahwa nanti di hari akhir itu masing-masing dari kita bertanggung jawab dalam diri kita masing-masing. Tidak bisa menyalahkan pemimpin kita, tidak bisa menyalahkan tokoh-tokoh pembesar yang kita ikuti. Salahnya budi orang yang salah. Masing-masing harus benar-benar semaksimal itu. Kecuali kalau orang yang tidak tahu, ya ada juga orang yang tidak tahu, Allah kan maafkan orang yang tidak tahu. Tapi harus berusaha semaksimal mungkin. Apalagi setelah diberitahu yang diperintahkan ataupun yang diarahkan atau yang dipimpinkan oleh pemimpin besar itu sama. Setelah kita tahu ada penjelasan dari orang yang lebih paham, itu sama, nggak begitu. Tapi kalau memang pemimpin pembesar itu, ya, itu, nah, ini kan pemimpin pembesarnya orang-orang kafir, ya. Kalau pemimpin pembesarnya orang-orang beriman, ya malah wajib ditaati. Tapi ketaatan itu adalah dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini mungkin dari tafsir Al-Azhar dari 63 sampai 68. Aduh, saya diberikan kepada Pak Imam yang bukan. Ya, terima kasih kepada Bapak tafsir surat Al-Azhar ayat 63 sampai mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dan dapat mengamalkan ini. Kalau itu Allah kita tutup kasih tafsir tersebut. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.